Baik, apakah sudah Halo. bisa bergabung semuanya? Silakan Bu Kurniati dimulai. Ya. Oke, langsung aja ya Bu ya. Ya. Ini Pak Haji, langsung ya. Ya, silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, kelompok kami siap akan menampilkan Bapak guru yang hebat, yaitu Bapak Setiaji Rahmawan. Beliau adalah guru hebat dari SDN 03 Pagi Bintaro. Saya sendiri sebagai host Siti Kurniati, guru SMK Muhammadiyah 13. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Leni Nurlina yang hebat. Beliau adalah guru SMK Al-Hidayah Jakarta. Untuk hari ini, Pak Setiawan Haji akan menampilkan materi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Leni Nurlina. Silakan Bu Leni untuk memandu acara ini. Baik Ibu, terima kasih waktunya untuk kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Nurlina dari SMK Al-Hidayah 1 Jakarta. Saya di sini bertugas sebagai moderator mendampingi presenter hebat kita, yaitu Bapak Setiaji Rahmawan. Baik Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu sebelum acara seminar ini dimulai, saya akan membacakan presenter kita, yaitu pertama nama Setiaji Rahmawan SPD. Beliau asal sekolah mengampu, maksudnya mengajar di SDN Bintaro 03 Jakarta Selatan. Mata pelajaran yang beliau ampu adalah beliau mengajar di kelas 6A. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Moto hidup beliau adalah keberanian adalah melakukan sesuatu, bukan hanya bicara. Artinya tindakan yang nyata dari semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan saja ke Pak Haji untuk memulai presentasi ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih dari saudara host dan moderator. Langsung saja kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari terkait dengan penggunaan Microsoft Word. Bagi yang sebelumnya belum menyimak atau belum mengetahui tentang Microsoft Word, akan saya kilas sejenak terkait dengan materi Microsoft Word ini. Bahwa untuk Microsoft Word itu merupakan fasilitas dari Microsoft sendiri, yang mana Microsoft merupakan pionir dari penggunaan komputer ya, penggunaan komputer yang digunakan di dunia. Baik, penggunaan Microsoft Word itu sebenarnya merupakan slide ya, yang memudahkan dalam membuat laporan maupun presentasi yang dibuat secara interaktif. Lalu sesuai memiliki keunggulan bahwa bisa menambahkan teks atau gambar sendiri, bisa mencari konten, bisa menghemat waktu bila mana suatu saat ada hal-hal yang kita membutuhkan untuk presentasi, dan yang paling utama sesuai itu gratis digunakan siapa saja. Nah saja kita lanjutkan untuk memulai sesuai itu tinggal masukkan ke sesuai ya sway.office.com lalu masuk menggunakan akun Microsoft-nya. Nah, langsung saja kita lakukan untuk ke bagian storyline ya. Yang mana storyline itu yang kemarin sudah kita buat ya. Storyline itu seperti garis cerita atau kronologinya ya. Kalau di metode pembelajaran ya itu ada storytelling ya, ada istilah kita bercerita, ada langkah-langkahnya. Baik, kita sudah membuat konsepnya. Nah, untuk hari ini kita mempelajari cara desainnya, mendesain dengan mudah ya. Mendesain dengan mudah itu kita menghias apa yang sudah kita buat. Ya, misal kemarin kita sudah membuat bagian judulnya kita berikan gambar seperti ini ya. Kita berikan gambar bagian judulnya, lalu kita bisa menuliskan nama kelasnya, temanya, subtemanya. Lalu kita berikan gambar background lagi di step selanjutnya, lalu kita lanjutkan dengan menuliskan copy pasteran ataupun ketikan saduran dari
kurikulum ya, kita tuliskan tujuan pembelajaran yang akan kita buat, ataupun bisa kita tuliskan materi yang akan kita lakukan. Seperti yang sudah saya cantum layar seperti ini. Lalu ada lagi penjelasan ya, penjelasan singkat. Lalu anak dibuatkan link ya, link untuk menyalakan video ya, link audiovisual yang mana untuk menarik anak-anak saat eksplorasi materi. Nah, lalu ada namanya, nah ini ya sedikit gambaran-gambaran yang saya satu dari materi, ya bisa diberikan penjelasan secara garis besar, bisa secara terperinci. Nah, kalau tampilan seperti ini masih tampilan mentah, ya, yang perlu kita lakukan ialah mendesainnya. Kita lihat di bagian tab desain, itu ada bagian yang mana kita bisa melihat nantinya, ya, tampilan yang akan dilihat oleh pengamat ataupun bagi peserta didik kita terutama. Kita pilih bagian desainnya, itu ada secara vertikal. Nanti itu secara vertikal itu dari atas ke bawah, kurang lebih seperti ini. Jadi semacam seperti kalau kita melihat dokumen PDF ya, seperti ini, bersambung, menyambung, atau bisa secara horizontal itu slide-slide ke samping ya, seperti saat kita membaca brosur ya, ataupun katalog ya, ke kanan seperti itu. Kemudian kembali ke kiri kembali. Lalu kita pilih slide. Nah, yang akan kita pakai yaitu yang slide. Dengan slide ini akan mempermudah presentasi karena anak-anak tidak akan bingung tampilan apa yang akan dilihatnya. Nah, kita bisa melihat apa yang akan ditampilkan dengan mengklik tanda panah kanan. Kita pilih slide. Setelah kita pilih slide, kita bisa meremix ya. Kita meremix itu secara acak ya. Secara acak itu berarti bisa saja secara slide ke kanan ataupun ke kiri ataupun vertikal ya. Nah, kita kalau memilih remix tadi seperti itu. Kita klik undo untuk kembali ke pemilihan sebelumnya. Nah, vertikal, horizontal, slide. Dengan undo, itu seperti kita saat menggunakan Office yang lainnya. Nah, di customize ini ada pemilihan fitur-fitur, ya, corak atau pola yang akan ada di layar. Misal kita pilih yang coraknya itu ada yang fontnya warna-warni ataupun bentuk hurufnya. Nah, kita bisa terapkan ke bagian sampingnya. Nah, kita bisa pilih bermacam-macam ya, ada beberapa desain lagi yang bisa menambah minat anak untuk belajar dengan tampilan yang lebih menarik. Nah, setelah seperti ini, kita lanjutkan ke bagian style ya. Bagian style itu berisi beberapa juga ya. Nah, itu tadi ada warna maupun gradasi dari tampilan yang akan kita buat. Nah, kita klik style kembali untuk melihat ke tampilan secara keseluruhan. Nah, di bagian desain, coba kita lihat dari awal sampai ini bagian section ini untuk melihat gambaran seperti kalau dalam buku itu istilahnya daftar isi ya. Ada tampilan kecil ini yaitu untuk melihat denah atau peta dari materi yang sudah kita buat. Nah, kita bisa langsung menuju ke halaman terakhir dengan cara menggeser kursornya ya. Kita bisa menggeser kursornya, bisa menuju ke misal nomor 8 atau bisa milih nomor ke halaman yang sekian. Seperti itu. Nah, baik, setelah kita mendesain, setelah kita memilih beberapa desain tadi, ya kita juga bisa langsung mengesernya ya, mengeser ke anak didik kita atau bisa mengeser ke
bagi yang punya blog ataupun punya website dengan mengklik share. Nah, ini bisa kita klik, di-share melalui ke grup atau orang, personal, atau bisa di-share ke organisasi. Ya. Setelah itu kita bisa menge-share ke seseorang melalui Facebook, medsos seperti LinkedIn, Twitter, ataupun ke media sosial lainnya dengan mengklik get visual link. Coba kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, kita buka ke maaf, ini langsung saja kita copy, langsung di-share menuju ke WhatsApp. Nah, coba saya share ke WhatsApp. Nanti apakah tampilannya bisa seperti yang ada di layar ya. Baik, coba saya cek. Oh, ternyata linknya belum tercantum. Ya, harus kita cantumkan linknya. Caranya, baik, saya kembalikan lagi linknya ke sini. Nah, share linknya ini, ya, ini linknya. Langsung saya copy ke media sosial yang ada. Nah, ketika sudah seperti ini, dibuka melalui tab, melalui HP, melalui laptop, dimanapun berada, insya Allah bisa. Ya, jadi kita tinggal membuat linknya, kita share, ataupun bisa kita perpendek linknya. Ya, yang tadi linknya kita bisa perpendek melalui pengecil ya, atau istilahnya pemendek shortcut ya. Bisa melalui gigi.gg, atau juga kita bisa menggunakan custom. Nah, kita bisa tulis di sini dengan Tata Surya SD. Itu kita shorten. Oh, ini sudah ada SD 6 karena SD kelas 6. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa share ke anak didik kita. Atau juga langsung saja ke Facebook. Nah, lalu kita share melalui Facebook, kita share supaya nanti anak didik kita bisa melihat ya, kita terlebih dahulu login Facebooknya. Atau kita bisa share melalui Twitter ya, dengan mengklik tombol Twitter ya. Atau juga bisa menge-share melalui tombol-tombol yang lainnya. Seperti itu. Nah, ada more option ini untuk apa? Ini jika kita memiliki tim, ya, tim kerja, misal anak didik kita membuat sway atau membuat presentasi, seperti kita berkolaborasi di event VCT Batch 8 ini, kita bisa kolaborasi dengan seperti ini. Apakah bisa mengedit dengan cara kita berikan passwordnya seperti itu supaya bisa kolaborasi. Lanjut lagi, misal setelah kita membuat desain storyline seperti ini tadi, lalu kita buat animasi-animasi tadi, kita bisa menyimpannya untuk sebagai template, bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya, atau bisa diduplikasi bila mana ingin ditambahkan, misal untuk kelas 6A, 6B, bila di SMP atau SMA mungkin ada semacam penjurusan-penjurusan untuk mapel apa, untuk kelas apa, bisa diduplikasikan bila kita tidak ingin ribet untuk merubah kelas-kelasnya. Atau juga kita bisa mengeprintnya, bisa mengeprint apa yang sudah kita tampilkan tadi, terlebih untuk anak didik yang kebetulan tidak bisa mengakses internet secara daring, kita bisa memberikan download, lalu kita berikan VCD ya, nanti kita bisa printkan dulu PDF-nya, nanti kita bisa buat CD-nya, lalu kita kirimkan ya, bila mana anak-anak merasa kesusahan saat membuka melalui internet. Nah, kita bisa printkan dengan membentuk PDF atau juga dicetakkan nanti untuk di print kertas untuk dokumentasi guru, terutama untuk guru untuk supervisi ataupun penilaian guru, penilaian kerja guru. Jadi kita bisa print materi kita
seperti semacam modul ya. Jadi kita bisa membuat modul pembelajaran. Kita bisa printkan, bisa cetak, bisa perbanyak, ataupun bisa lebih ekonomis lagi dengan difotokopi seperti itu. Nah, nanti sampai bagian keseluruhannya kalau untuk dicetak ya. Nah, lalu setelah dibuat di print PDF-nya, kita juga bisa menyimpannya. Nah, setelah kita lakukan print, kita juga bisa mengekspor. Apa gunanya menu ekspor ini? Ya, kita bisa mengekspornya ke Microsoft Word, PDF, ya. Misal bila mana kita Microsoft Word tadi supaya kita bisa mengeditnya secara offline. Karena perlu kita ketahui Sway itu harus online, ya, tapi karena kita keterbatasan mungkin jaringan ataupun mungkin karena faktor cuaca tidak bisa bekerja secara online, kita bisa bekerja secara offline ya. Jadi suatu saat kita sedang mendesain pembelajaran, tiba-tiba koneksinya kurang pas, kita bisa melakukan pembelajaran, mendesain pembelajaran secara offline. Seperti ini tampilannya di Microsoft Word. Tadi kalau untuk PDF kan tidak bisa dirubah. Nah, ini di-convert secara otomatis, meng-convert seperti itu. Tanpa tambahan aplikasi sudah secara online. Kita kembali lagi, itu tadi penggunaan fitur-fitur desain menggunakan Sway. Nah, ini kita bisa mengklik siapa saja yang bisa accessibility view. Nah, ini tampilan ketika kita kita bisa menge-share. Coba dilihat di layar. Nah, ini coba tampilan di layarnya seperti ini, kita lihat. Nah, ini yang diakses tadi kita memilih remix ya, remix nanti otomatis secara vertikal dari atas ke bawah. Jika kita stylenya tadi kita pilih kembalikan lagi, kita kembalikan lagi ke desain, kita pilih stylenya yang slide ya. Baik, kita pilih yang slide. Nanti akan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Nah, bagi yang sebelumnya sudah bergabung mungkin di part pertama mungkin ada gambaran, tapi bagi yang belum bergabung di part pertama ya, saya ulas sedikit bahwa saat membuat Sway ya, saat membuat Sway itu yang pertama kita lakukan ialah membuat planningnya ataupun membuat semacam peta konsepnya ya. Kita buat gambaran dahulu, kita mau menerangkan apa, kita mau menampilkan apa. Ini pun juga di luar kegiatan pembelajaran bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga, mungkin bagi kita yang sedang melakukan pelatihan ataupun semacam bimbingan konseling ya, ataupun juga yang menawarkan produk-produk itu bisa juga menggunakan slide ini. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran untuk media Sway ini sangat bermanfaat sekali ya, karena mudah, praktis dan hemat waktu. Karena apa? Karena mudah. Mudahnya di mana? Mudahnya itu karena kita bisa menggunakan gambar yang menyesuaikan ya, maksudnya begini, kita bisa mengeklik begini, kita tambahkan gambar. Nah, tambahkan di sini menyesuaikan materinya, misal di sini ada tata surya, kita tambahkan solar system. Nah, langsung keluar banyak sekali gambar atau yang berkaitan dengan tata surya. Dan ini pun insya Allah tidak melanggar hak cipta karena sudah memiliki izin, ya, tanpa kita harus melampirkan linknya. Jika kita mengambil gambar di Google, biasanya kita harus melampirkan linknya, kapan diakses, URL-nya apa harus dicantumkan. Kalau kita melalui Sway, kita drag langsung
Ini gambar-gambar yang berizin, resmi, dan banyak sekali ya, banyak sekali saran ataupun pilihan gambar yang sangat menarik untuk kita pelajari. Lebih seperti itu untuk desain pada media pembelajaran dengan menggunakan Sway ini. Baik, mungkin ini saja karena untuk materi Sway itu sebenarnya sangat luas sekali. Luasnya itu paling terkait dengan penggunaan tombol-tombol ya yang ada di sesi awal-awal tadi. Nah, bagi yang baru mempelajari Sway, ya, saya ulang kembali. Jika ingin memasuki Sway, kita tinggal memasukkan link ya, sway.office ya. Ya, sway. Nah, ini resmi link dari Microsoft, yang mana Microsoft itu perusahaan komputer terbesar yang mana hampir seluruh dunia menggunakan Windows. Ya, Windows itu dari Microsoft. Bill Gates, orang yang sebelumnya terkaya, sekarang nomor 2 terkaya itu pemilik dari Microsoft. Ya. Yang mana kita menggunakan Sway ini gratis, ya, karena mungkin manfaatnya dari penciptanya sendiri supaya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, kembali lagi, jika kita ingin membuat Sway tadi, kita buat dari template atau dari sebuah topik, atau mungkin punya dokumen ya, ataupun punya gambaran yang akan kita buat, kita bisa pilih create new, kita bisa pilih dari sebuah topik, misal dari sejarah atau dari mata pelajaran yang lainnya. Jika kita menggunakan dokumen, kita bisa mengupload ya, bisa mengupload dokumen, misalkan ada yang tentang narasi promosi, ya ini dari materi VJT, kita bisa gunakan Sway-nya, bisa kita tinggal drag ataupun tinggal seret, nanti kita edit, nah seperti ini. Baik, ada jeda sedikit. Karena filenya agak besar, coba kita lihat lagi apakah sudah bisa nampak di layar. Ternyata belum bisa juga karena mungkin dokumennya terprotek ya, tidak bisa di-share. Kita bisa meng-share lagi dengan dari awal lagi, dari sebuah topik kita bisa dipilih di sini edukasi ya, kita pilih edukasi. Kita bisa memilih dari beberapa topik di bawah ini, ada TV edukasi, ada Play TV, kita bisa pilih lagi di sini tentang pendidikan. Asal nanti ada masukan lainnya atau tidak, kita bisa memilih topik-topik yang ada di sini atau bisa buat langsung. Seperti kita klik create outline, sedang loading ternyata. Atau juga kita bisa membuat ya create new ya, seperti ini. Jika ingin membuat dari awal ataupun tidak dari contoh, kita bisa dari yang terdasar tadi, kita atur kembali, kita buat mungkin dari konsepnya, kita tambahkan, mungkin penjelasannya, kita tambahkan lagi nanti untuk videonya bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semua, kalau kita buat desainnya ya, kita buat desainnya di sini. Di bagian style kita bisa memilih desain-desainnya tadi seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu susah sehingga kita tinggal membuat semacam tadi peta konsep dan tinggal mendesain seperti itu kurang lebih ya. Baik, kita kembalikan ke moderator bila mana ada pertanyaan ataupun hal yang mungkin bisa kita belajar bersama, karena untuk
penggunaan media ini bukan tergolong baru, namun masih banyak yang belum menggunakan, padahal ini praktis dan sangat banyak manfaatnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Setiaji atas presentasinya, sangat luar biasa. Ini lanjutan dari kemarin part 1 dan sekarang itu part 2 tentang desain-desainnya bagaimana. Nah, silakan Bapak Ibu beserta Ananda, barangkali ada yang mau ditanyakan atau barangkali mau sharing mengenai hal ini, sesuai ini, mungkin ada yang sudah berpengalaman gitu. Silakan. Jika tidak ada, mungkin saya sendiri boleh ya Pak bertanya. Silakan Bu. Nah, saya untuk sesuai ini sangat luar biasa sekali. Ini saya kebetulan saya dari kemarin sudah mengikuti, walaupun ini saya memang tidak nampak di screen saya. Mungkin ini internet saya yang trouble sehingga dari awal tidak tampak. Ini kan kalau saya lihat tuh kayak mirip-mirip Microsoft PowerPoint ya Pak, beberapa gitu. Apa kalau di Microsoft PowerPoint kan ada apa sih namanya? Ada yang insert kita bisa video dan itu bisa record juga. Apa di Sway ini ada juga yang record sehingga kita bisa memberikan video ke anak-anaknya kayak semacam ada apa sama seperti yang di PowerPoint. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ini coba langsung saya tunjukkan ya Bu ya. Ini tadi saya buka linknya supaya nanti bisa kita lihat apakah bisa menunjukkan video. Kalau gambar tadi sudah saya cantumkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab Bu. Ini kita lihat sesuai yang sudah saya buat. Langsung saya play. Nah, ini tadi belum diklik link share-nya, ini link editnya tadi mana tadi? Share Yosuai with, nah ini saya copy, saya buka, coba. Nah, ini tampilan yang akan kita lihat atau tampilan yang dilihat oleh peserta didik kita. Storyline desain kita play. Kita lihat ada apa saja isinya di sini. Dokumentasi dasar, ada. Nah, kita bisa play video ya, diinsertkan. Ya, ini ada gambar video tentang ledakan asteroid, tentang asal-usul alam semesta. Lalu kita buat lagi. Next selanjutnya kita ada gambar slide-slide, gambar acak seperti kuadrat itu. Lalu next lagi. Nah, di Sway ini keunggulannya kita bisa langsung terkoneksi ke soal evaluasi. Apakah nampak di layar, Bu Leni? Halo, Bu Leni, apakah nampak di layar? Nggak ada, Pak. Tidak ada yang tampak di layar, Pak. Oke, saya ulang kembali ya, Bu. Saya ulang kembali. Mohon maaf, belum nampak Pak di saya. Apa mungkin internet saya ini yang kurang stabil ya? Saya kembali, semoga bisa nampak di layar. Kita lihat di yang dari yang nomor 1 coba. Nah, ini sekarang sudah tampak. Nampak di layar. Baik. Langsung saya pilih next ya, supaya tampilan videonya apakah bisa langsung kita klik. Ya, ini ada belajar tentang langit, kita lihat. Ini ada tombol play-nya, langsung kita play. Ya. Nah, setelah itu
Apakah tadi sudah lihat videonya, Bu? Sudah bisa? Bu Leni, apakah tadi videonya? Sudah, Pak. Setelah kita menggunakan video tadi, kita Sudah. Ya, ini juga ada tadi yang ditanyakan selain video apa lagi Bu tadi satu lagi? Yang record bawaan gitu dari sana seperti apa kan? Jika record nanti kita bisa menambahkan semacam Microsoft Power. Begini Bu, kalau untuk record sebentar. Kalau untuk Sway karena kita sistemnya itu online, kita paling bisanya membuat maksudnya record bagaimana Bu? Apa tampilan filenya atau rekamannya? Kalau untuk rekamannya paling kita menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti tampilan layar begitu sih Bu, perekam layar. Gitu iya. Ya. Ya betul, maksud saya rekamannya. Kalau PowerPoint kan ada rekaman dari dalam PowerPoint tersendiri. Berarti kalau Sway ini ada APK ketiga lah ya Pak ya? Ya kita bisa tambahkan semacam dari komputernya begitu Bu. Nah ini sudah otomatis langsung ke, kalau kita di Google ada Google Form, kalau di Microsoft ada Form juga. Jadi ini langsung bedanya sama Google Site Pak. Ini hampir mirip dengan Google Site ya Pak ya, model-modelnya ya Pak. Slide itu kan di seperti di awal part 1 itu kalau Google Slide dari Google. Nah, kalau Sway ini dari Microsoft begitu, Bu. Nah, kalau untuk Sway ini, jadi ini tadi ada materi dari awal semacam presentasi tadi, langsung saja kita ke linknya, langsung connect ke ini, ke pekerjaan LKS siswanya, LKPD-nya, langsung mengerjakan di sini ya. Mungkin bisa ditambahkan nama siswa, nomor absen siswa, kita berikan soal yang ada di Google Form seperti itu. Lalu kita bisa langsung ketika anak sudah selesai mengerjakan langsung tinggal di submit ya untuk mengetahui hasil evaluasi dari materi yang tadi sebelumnya sudah kita share ya. Sudah kita share, kita submit seperti ini. Sudah, nah, nanti kita bisa lihat resultnya, ya, misal poinnya berapa, analisisnya berapa, seperti itu Bu. Jadi otomatis nyambung. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi lain, mungkin terpisah-pisah, kita menggunakan Google Form sendiri ataupun menggunakan form dari Office sendiri, tergantung nanti kita terbiasanya menggunakan yang mana begitu Bu. Karena walaupun banyak persamaan namun ada kurang lebihan ataupun plus dari penggunaan aplikasi masing-masing tersebut begitu Bu. Ada yang silakan pakai Google Slide atau Sway ya, atau yang menggunakan offline menggunakan PowerPoint seperti itu Bu. Atau mungkin Bu ya. Baik, terima kasih Pak Seti Haji, luar biasa ya. Alhamdulillah saya sudah paham ya. Ternyata di sini lebih, kalau dilihat-lihat justru lebih enak ya Pak, lebih simpel ya, karena sudah langsung menyambung. Artinya kayak kita Google Form nggak harus beda-beda dokumen lagi gitu. Ya. Sudah. Kalau tadi kan kalau kita kan taunya kok Google itu adanya Google Form, Google Drive dan segala macam. Ternyata Microsoft Office juga banyak bawaan-bawaan lainnya gitu ya, salah satunya ini gitu. Sangat luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, silakan, ini saya lihat di sini masih ada waktu 3 menit, barangkali mungkin ada tambahan atau ada sharing lagi. Ya, begini Bu, ini tambahan tadi misal Ibu punya misal bikin form gitu ya, ataupun ini saya utamakan dari Microsoft karena ini program dari Microsoft. Misal kita punya form, kalau Ibu biasa menggunakan Google Form, misalnya memiliki link tentang materi di semester sebelumnya atau mungkin tahun pelajaran sebelumnya kita gunakan kembali, kita bisa mengcopy linknya tadi, linknya ada mungkin di Form-nya, mungkin Google Form ataupun
Sway yang udah lama, nah nanti kita bisa copy, kita taruh di sini dengan cara menambahkan ini, menambahkan medianya dari embed, ya dari embed itu dari linknya atau dari internet seperti itu, atau bisa kita tambahkan lagi dengan menggunakan upload, ya, atau bisa menggunakan tadi embed, bisa audio MP3 dari HP atau dari komputer, video, gambar, begitu. Atau juga kita bisa menggunakan media-media lain yang kompatibel, ya, seperti apa namanya, PDF tadi, dokumen tinggal kita upload saja, bisa seperti itu, Bu. Nah, ini banyak sekali. Baik, Pak. Ya, Bu. Baik, Pak Sepi, luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu. Nah, saya kira jika tidak ada, ini sangat luar biasa sekali. Kita udah ingin berlama-lama, namun waktunya ya Bapak Ibu, karena waktunya cuma 1 jam. Mungkin ini Pak ada closing statement biar untuk kita-kita ini, biar lebih sadar ternyata kita taunya Google Form yang di Google saja. Ternyata ini luar biasa, ada Google Form yang mungkin barangkali lebih simpel. Ya, seperti ya hampir sama sih Bu, seperti kalau kita ngelihat di layar itu ada Forms dari Microsoft, ya, bisa kita gunakan seperti yang ada di layar, ya, kita bisa gunakan seperti ini. Kalaupun kita, oh ini ternyata linknya salah. Nah, ini ada Google Form, ada beberapa pilihan-pilihan lagi. Nah, bisa di layar. Nah, ada Forms, ada Office. Ya, ini Office, tapi formulir dalam bentuk online dari Microsoft Office. Kita bisa tinggal login tadi, kalau kita sudah tersimpan login Microsoft, seperti kalau kita menggunakan apa namanya Google, email Google otomatis tersimpan di sini semua, ada soal evaluasi, ada workshop, ya ini ada classroom-nya Microsoft namanya apa namanya kelas-kelas, ada fitur-fitur lainnya tersamping Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ini OneDrive itu Google Drive-nya Microsoft, ini ada OneNote, ada semacam catatan kecil atau notepad, bisa menggunakan SharePoint, ya, ada Microsoft Teams. Teams itu seperti Classroom, ya, ada Sway, ada apa ini namanya, banyak sekali seperti itu. Ya, jadi intinya kita harus melakukan variasi supaya tidak jenuh, bisa menggunakan dari Google, bisa menggunakan dari Microsoft, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti itu, Bu. Jadi intinya tidak terlalu tertutup, tapi kita harus terbuka terhadap semua terobosan terbaru, begitu. Baik. Ya. Silakan. Tutup. Presenter dengan materi yang sangat hebat dan guru-guru yang hebat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dalam mengajar siswa-siswi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini punya nilai tertentu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Pak Aji atau Bu Leni? Kalau tidak ada, cukup Ibu. Bu Leni, cukup, Ibu. Pak Aji? Cukup, oke. Baik, kalau tidak ada, ya karena waktunya sudah sangat pendek, maka saya tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih banyak.